Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Namo Buddhaya. Baik Dewan Juri yang kami hormati, kami dari KIRS Manela dengan saya Igusti Ayu Madesani Suratningsih dan rekan di sebelah kanan saya Liputu Desiana Apsari dan rekan di sebelah kiri saya Liputu Ayu Mirakusumadewi. Baik, untuk mempersingkat waktu kami mulai presentasi kali ini. Adapun judul hasil penelitian kami yakni konservasi kupu-kupu sebagai salah satu bentuk kesadaran masyarakat Desa Sandan Lebah Tabanan Bali dalam mewujudkan kelestarian biodiversitas dan keseimbangan ekosistem. Baik, kita mulai dari latar belakang masalah. Di zaman teknologi seperti sekarang ini, banyak masyarakat yang kurang peduli dengan kelestarian alam hayati atau yang dikenal dengan biodiversitas. Masyarakat lebih mengutamakan untuk mengikuti teknologi dibandingkan dengan upaya untuk melestarikan sumber daya alam tersebut. Hal ini terbukti bahwa banyaknya insekta seperti kupu-kupu yang dahulunya lestari di alam, kini keberadaannya semakin berkurang. Pencemaran terus saja terjadi yang disertai dengan rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pelestarian. Akan tetapi, ada suatu hal yang membanggakan bagi kita semua, yaitu masyarakat Desa Sandan Lebah bekerja sama dengan pemerintah Kota Tabanan dan kelompok pengembang insekta dari Jepang dengan mewujudkan konservasi kupu-kupu yang tujuan utamanya adalah sebuah pelestarian biodiversitas dan dapat tetap menjaga keseimbangan ekosistem dalam lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selanjutnya, rumusan masalah. Dalam penelitian kali ini kami mengungkap 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, mengapa masyarakat Desa Sandan Lebah memiliki kepedulian dan kesadaran untuk melakukan konservasi kupu-kupu. Yang kedua, bagaimana bentuk konservasi yang dilakukan masyarakat Desa Sandan Lebah terhadap kupu-kupu dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, nilai-nilai apa saja yang dapat dicapai masyarakat Desa Sandan Lebah dengan berkembangnya konservasi kupu-kupu secara berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui kesadaran dan bentuk pelaksanaan konservasi kupu-kupu yang dilakukan masyarakat Desa Sandan Lebah sehingga manfaatnya dapat terwujudnya kelestarian kupu-kupu dan berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata. Selanjutnya, bab 2 dan bab 3 dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya bab kedua kajian pustaka. Yang pertama memahami kupu-kupu. Kupu-kupu merupakan serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Kehidupan kupu-kupu aktif di siang hari. Daur hidup kupu-kupu disebut dengan metamorfosis. Prosesnya dimulai dari telur, ulat, kepompong, kemudian menetas. Yang kedua, wawasan tentang konservasi, tujuan dan manfaatnya. Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia dalam upaya melestarikan alam dengan sumber daya alamnya yang ada. Menurut Saputra pada tahun 2008, konservasi dapat dilakukan dengan cara pelestarian, perlindungan, dan pengawetan. Tujuan dari konservasi adalah untuk membangun kembali tempat atau sumber daya alamnya yang dirasakan mulai menghilang. Manfaat dari konservasi adalah melindungi kekayaan ekosistem dan melindungi proses-proses ekologi. Bab ketiga, metodologi penelitian. Tempat penelitian di Desa Sandan Lebah Tabanan, Bali. Waktu penelitian dari tanggal 3 hingga 15 Agustus 2020. Jenis data penelitian kualitatif dan sumber datanya adalah primer serta sekunder. Teknik pengumpulan data, observasi, interview, pustaka, dan dokumentasi. Teknik penyajian data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data, serta yang terakhir, teknik analisis data berupa deskriptif kualitatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya bab 4 mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalah yang pertama, maka beberapa alasan pokok masyarakat Desa Sandan melakukan konservasi terhadap biodiversitas kupu-kupu. Antara lain yang pertama, mencapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan terhadap lingkungan sehingga kupu-kupu tidak terancam punah. Yang kedua, untuk menjadi desa contoh yang dapat mempedulikan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang ketiga, sebagai bukti bahwa Desa Sandan telah dapat mengembangkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang keempat, sebagai penunjang dunia pendidikan dan dikenal sebagai wisata edukasi. Yang kelima, mengembangkan desa wisata. Yang keenam, menjaga kepunahan biodiversitas. Yang ketujuh, mampu menjaga habitat alami dalam suatu wilayah. Dan yang terakhir, ingin mengembangkan pariwisata kupu-kupu. Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah yang kedua, yakni bentuk-bentuk konservasi kupu-kupu yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sandan. Yang pertama, melakukan pelestarian terhadap berbagai jenis kupu-kupu. Pelestarian dilakukan dengan cara menjaga habitat kupu-kupu dengan menanam berbagai jenis tanaman yang disukai oleh kupu-kupu, serta memperbanyak jenis kupu-kupu melalui proses penangkaran.
Yang kedua, melakukan perlindungan terhadap semua jenis kupu-kupu. Perlindungan dilakukan dengan cara penerapan awik-awik desa, membiarkan kupu-kupu hidup bebas, melindungi siklus hidup kupu-kupu, dan membasmi hama pengganggu dengan bioinsektisida yang ramah lingkungan. Yang ketiga, melakukan pengawetan terhadap semua jenis kupu-kupu. Kupu-kupu yang telah mati atau sudah tidak bisa berinisiatif lagi, maka semuanya akan diawetkan dan dimuseumkan. Kupu-kupu yang jumlahnya berlebihan dan telah diawetkan barulah dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, sesuai dengan rumusan masalah yang ketiga, yakni nilai-nilai yang dicapai oleh masyarakat desa Sandan dengan terwujudnya konservasi kupu-kupu. Yang pertama, terwujudnya keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menunjang perkembangan pariwisata. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, memperluas lapangan pekerjaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bab kelima, kesimpulan dan saran. Dimulai dari simpulan. Yang pertama, kesadaran masyarakat desa Sandan Lebah melakukan konservasi kupu-kupu untuk mencapai keseimbangan sumber daya alam, untuk menjadi desa contoh mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan hidup, dapat mengembangkan desa wisata dan menjaga habitat alami dalam suatu wilayah. Yang kedua, bentuk konservasi kupu-kupu yang dilakukan masyarakat desa Sandan Lebah dilakukan melalui pelestarian, perlindungan, dan pengawetan. Yang ketiga, nilai-nilai yang dapat dicapai masyarakat desa Sandan Lebah dengan terlaksananya konservasi kupu-kupu adalah keseimbangan ekosistem dan perkembangan pembangunan pariwisata. Serta saran-saran untuk generasi muda diharapkan agar lebih peduli dengan sumber daya alam. Jangan sampai kekayaan alam ini hilang dan punah. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya.